Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Hernia Asmarani. Saya berasal dari kelas 12 IPA 6. Di sini saya akan meresensi sebuah buku novel yang berjudul Mariposa. Buku ini, Mariposa, penulisnya Luluk HF, tebal buku 482 halaman, penerbitnya Coconut Book, tahun terbit tahun 2018. Buku novel Mariposa. Kupu-kupu merupakan lambang kecantikan. Banyak orang yang tertarik pada serangga indah tersebut, sehingga tak sedikit orang yang mengejarnya. Namun, tak banyak orang yang dapat menggapainya. Dan saya pun teringat dengan film miniseri berjudul Magic Tumbler yang disutradai oleh Rivi Indriasari, yang mengisahkan seorang wanita berpenampilan seperti kutu buku dengan kacamata bulat dan besar serta rambut diikat dua. Wanita itu mencintai laki-laki tampan dan ia selalu berharap untuk bisa bersama dengan laki-laki itu. Namun wanita itu tidak berjuang sendiri, ia dibantu oleh salah satu jin dari Tumblr yang ia beli. Jin itu bernama Johnny. Cerita pada film tersebut hampir sama dengan novel yang saya baca, yaitu novel Mariposa. Bagaimana kisah Aca, gadis manis yang selalu mengejar cinta Iqbal, yang selalu menghindar seperti kupu-kupu yang terkejar namun tidak tergapai. Dalam novel Mariposa, yang menjadi tokoh utama itu, seorang gadis manis Natasha Kailovi sering disapa Aca, dan pria dingin seperti kutub utara Iqbal Guanafredi sering disapa Iqbal. Tidak hanya mereka berdua yang ada pada novel ini, ada Glenn dan Ryan yang menjadi sahabat si kutub utara. Ya, siapa lagi kalau bukan Iqbal. Serta ada Amanda yang menjadi sahabat Aca. Novel ini menceritakan seorang gadis manis bernama Aca yang rela pindah sekolah dengan alasan ingin satu sekolah dengan laki-laki yang pernah satu camp olimpiade dengannya, yang katanya menjadi cinta pertamanya. Ya, siapa lagi kalau bukan Iqbal. Aca tak henti-hentinya meminta nomor handphone milik Iqbal, walaupun seringkali diabaikan oleh Iqbal. Aca berhasil mendapatkan nomor Iqbal dari Glenn dan Ryan. Glenn dan Ryan itu ya sahabatnya Iqbal kan. Amanda pun yang menjadi sahabat Aca sudah menghabis stok untuk menasehatinya, hingga akhirnya Amanda pun memberikan solusi pada Aca yang tetap teguh pada harapannya, yaitu mendapatkan hati Iqbal. Solusi Amanda akhirnya dijalankan oleh Aca, yaitu menjauhi Iqbal selama 7 hari. Sebenarnya solusi itu bukan hal yang mudah bagi Aca, karena ujarnya setiap hari tanpa mengganggu Iqbal itu hidupnya seperti sebuah kehampaan. Aca selalu mengganggu Iqbal terus-terusan setiap hari kayak gitu. Karena baru 3 hari ia jalankan misinya, namun saat hari keempat ia gagal karena tak tahan menjauhi Iqbal. Padahal Iqbal sudah mulai mau berbicara dengannya, tapi misinya malah ia gagalkan. Namun lama-kelamaan Iqbal merasakan hal yang tak wajar jika dekat dengan Aca. Ia mulai menyukai gadis itu, namun Iqbal tak mau mengakuinya. Saat Aca, Iqbal, dan Dino di Malang untuk melaksanakan Olimpiade, waktu itu mereka bertiga mengikuti Olimpiade Kimia dari SMA Arwana. Iqbal terlihat sangat perhatian pada Aca yang sering kelelahan karena saat itu Aca sedang mengalami penyakit anemia. Sepulang dari Malang dengan kemenangan, Iqbal semakin bingung dengan apa yang ia rasakan terhadap Aca. Aca selalu bertanya pada Iqbal tentang perasaannya pada Aca. Walaupun sudah sering Iqbal berkata bahwa ia tak menyukai Aca sama sekali. Namun, seiring berjalannya waktu, Aca mulai lelah meyakini Iqbal agar ia dapat mengerti cinta tulusnya itu. Sudah banyak tantangan yang ia lewati, tak kunjung dapat harapan yang ia inginkan. Pada suatu saat, Aca menerima cinta tulus dari Juna, sang ketua OSIS di SMA Arwana itu. Namun, Iqbal ternyata menyimpan rasa terhadap Aca selama ini, sehingga Iqbal mencegah Aca agar tidak menerima cinta dari Juna. Ya, bisa dibaca, ya ditolak cinta Junanya. Lalu suatu hari Junad, si ketua OSIS SMA Arwana ini, menembak Aca untuk menjadi pacarnya. Mendengar kabar tersebut, Iqbal yang semula tidak ingin jujur dengan perasaannya pada Aca
Dia pun akhirnya berkata pada Acha untuk tidak menerima Junad sebagai kekasihnya. Acha bingung lah dengan apa yang dikatakan oleh Iqbal pada saat itu, dan akhirnya Acha mengikuti perkataannya Iqbal dan menolak Junad. Setelah kejadian itu, akhirnya Iqbal mengakui bahwa ia telah menyukai Acha dan mereka berpacaran, namun tetap saja sifat dinginnya pada Acha tak pernah hilang. Tak terasa mereka akan lulus, Iqbal ingin melanjutkan studinya di luar negeri. Namun Acha sedih jika benar itu terjadi. Suatu hari ayah Iqbal masuk rumah sakit dan dokter yang menanganinya ayahnya Iqbal itu sangat ramah sehingga Iqbal bertanya banyak tentang kedokteran dan ia mengurungkan niat melanjutkan studinya di luar negeri. Iqbal mengambil kedokteran. Acha yang mengetahui hal itu pun akhirnya bisa bernafas lega karena Iqbal tidak jadi studi di luar negeri. Iqbal tidak akan meninggalkannya, kata Iqbal kepada Acha. Namun sayang, Iqbal tidak lulus mengikuti SNMPTN, tetapi ia tak putus asa. Setelah kelulusan, mereka merayakan momen itu dengan berlibur bersama dengan sahabat-sahabat mereka yang kompak. Acha dan Iqbal begitu sangat bahagia karena dapat bersatu setelah melewati banyak hal. Acha sangat kaget dan tidak percaya akan hal itu. Lalu mereka berdua pun menjadi sepasang kekasih yang mengerti satu sama lain. Tercapai sudah harapan Acha yang ingin kenal dekat dengan seorang Iqbal. Ketika sudah menduduki bangku kelas 12, Iqbal pun berencana untuk melanjutkan kuliah di luar negeri. Sedangkan Acha memutuskan untuk kuliah di dalam negeri. Dalam arti lain, mereka terpaksa untuk berpisah. Sedih dan rasa duka menyelimuti mereka berdua. Keluh kesah dalam memilih dan memutuskan tujuan hidup adalah sebuah rintangan yang besar yang harus mereka hadapi setelah mereka berhubungan. Setelah memakan waktu yang lama dalam menentukan dan mematangkan keputusan, pada akhirnya Iqbal yakin dengan keputusannya, yaitu kuliah dengan Acha di dalam negeri. Mereka berdua memutuskan untuk kuliah bersama di dalam satu universitas yang sama. Dengan kata lain, mereka tidak jadi berpisah. Namun keputusannya tersebut sangatlah susah untuk diperjuangkan karena Iqbal perlu meyakini dirinya dan juga kedua orang tuanya. Inilah beberapa ringkasan dari novel Mariposa ini yang diceritakan di mana Acha yang sangat manja yang ingin sekali menggapai cintanya Iqbal dan Iqbal mempunyai sifat yang bertentangan dengan Acha. Dan di sini Acha memperlihatkan bagaimana dia berjuang untuk mendapatkan cintanya untuk Iqbal, sehingga dan Iqbal yang sangat dingin pun bisa meleleh oleh sikapnya Acha yang manja itu. Dan juga novel Mariposa ini telah terbit pada tayang bioskop di Indonesia pada awal bulan Maret 2020, di mana novel Mariposa ini telah menjadi film yang berjudul Mariposa ini yang diperankan Acha itu oleh Kak Zara dan Iqbal diperankan oleh Kak Angga Aldi Yunanda. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dari novel Mariposa ini. Keunggulan novel karya Lulu KF ini yaitu bahasanya yang ringan dan mudah dimengerti oleh pembaca, mampu menghidupkan imajinasi seseorang saat membaca buku ini. Novel ini pun tidak hanya mengangkat kisah romansa atau fiksi remaja saja, namun ada unsur pendidikannya dan dapat memotivasi remaja untuk tetap belajar dengan rajin untuk bisa mendapat prestasi. Cerita yang disajikan juga sangat mencerminkan kisah nyata yang kita alami di kehidupan sehari-hari. Watak tokoh yang ada dalam novel ini pun sangat sering kita jumpai di kehidupan kita, yang dimana hal tersebut menambah kesan realistis seakan-akan pembaca benar-benar ada dalam cerita tersebut.
Adapun kekurangan novel ini hanya satu, yaitu terletak pada cover. Menurut saya covernya kurang menarik. Desain gambarnya sudah pas, namun warnanya kurang menarik. Di sini saya membeli sebuah buku Mariposa ini, dan ini tuh ada covernya gitu ya di luarnya, tapi namun yang aslinya itu seperti ini. Namun menurut saya itu ini covernya kurang menarik karena si warnanya itu kurang menonjol gitu warnanya. Tapi masih terlihat bagus karena di sini menimbulkan warna ya cantik seperti kayak kupu-kupu pada umumnya gitu kan. Dan di sini ini ada covernya gitu. Cover ini yang dijadikan film Mariposa yang tayang di bioskop. Dan ini ada Kak Angga Aldi Yunanda yang memerankan jadi Iqbal, dan ini Acha yang memerankan Acha yaitu Kak Zara. Lalu ada beberapa kekurangan yang menurut saya dikarenakan ceritanya sangat mudah kita jumpai di kehidupan sehari-hari, cerita sedikit mudah ditebak, akan tetapi tidak mengurangi rasa romansa percintaan SMA yang disajikan dalam novel ini. Di sini aku meringkaskan sebuah amanat di dalam novel ini, amanat atau beberapa kata-kata yang menurut saya itu bagus. Novel ini sangat cocok dibaca remaja karena dapat menambah pembelajaran dan motivasi untuk tetap berprestasi. Di dalam buku ini tidak hanya menceritakan tentang percintaan, di sini pun memperlihatkan bahwa mereka itu sebuah anak pelajar yang berprestasi, yang terus giat belajar agar berprestasi untuk kedepannya, untuk masa depan. Khususnya mereka ini kan pelajar-pelajar SMA untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya atau ke jenjang kuliah dan untuk memajukan masa depannya mereka masing-masing. Di sini saya telah setelah membaca banyak sekali Quiz of the Day atau QOTD, beberapa yang memotivasi saya. Yang pertama, terus berusaha sampai keinginan kita tercapai, jangan mudah putus asa dalam memperjuangkan sesuatu. Dan yang kedua, ada yang quiz ini yang menjadi judul dari Mariposa ini, yaitu Mariposa seperti kamu, hanya butuh 1 detik untukku mencintaimu, berapa juta detik untukmu mencintaiku. Itulah quiz dari buku novel Mariposa ini. Cukup sekian resensi yang saya buat. Yang saya buat resensi ini langsung dari referensi buku novel Mariposa ini. Jika ada yang ingin membaca langsung buku ini, bisa membeli di sebuah toko buku terdekat. Bisa juga kita membaca secara virtual dengan handphone dengan mendownload aplikasi Wattpad di Play Store atau App Store terlebih dahulu dan cari di situs tersebut dengan berjudul Mariposa by Lulu KF. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf bila ada perkataan atau ucapan yang tidak sesuai dengan yang ada. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga peresensian ini mendapat manfaat bagi kita semua dan mendapat motivasi untuk berjuang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gemar sekali kita bersilat lidah, sejak langit gelap hingga kembali cerah. Oh, gemar sekali kita berbeda pandang, semula meradang, terkadang kembali